Padahal Nawa itu MBG kita ini untuk yang paling penting yang perlu diselamatkan dan anak-anak didik kita semua. Bukan semata-mata soal anggaran. Bagaimana menyelamatkan anak didik kita ketika mendapat makanan bergizi gratis, betul-betul higienis dan sanitasinya. Muncul isu bagaimana tentang anggarannya. Saya berpendapat kalau memang harus dievaluasi secara menyeluruh, silakan evaluasi tidak hanya anggaran tapi mekanismenya juga pada expert yang menangani soal gizi. Kalau itu secara menyeluruh dan dilakukan oleh pemerintah, saya yakin isunya tidak lagi anggaran. Karena sasarannya akan tercapai. Soal expertnya karena dari 5.823 itu ternyata yang punya lisensi sertifikat higienis dan sanitasi kan tidak lebih hanya 34 SPPG, istilahnya dapur MBG lah ya, hanya 34 dapur. Nah, saya memang pernah menyampaikan alangkah baiknya SPPG itu kalau 3.000 itu terlalu size-nya terlalu besar, terlalu banyak dan jangkauannya pasti akan terlalu jauh. Kenapa sih SPPG itu tidak cukup untuk paling tidak 1.000 anak, sehingga rantainya itu lebih diperpendek. Barangkali itu akan mengurangi juga. Karena kalau 3.000 itu, saya tidak yakin kalau SPPG tidak punya cold storage, penyimpanan dan sebagainya, tiba-tiba dia belanja harian, nggak akan punya kemampuan. Bebannya terlalu berat. Kalau 3.000 diselesaikan aja 1.000, atau pemerintah dalam hal ini ngambil posisi yang ekstrim, langsung dapur MBG di sekolah-sekolah, sehingga kantin sekolah direhab, diperbaiki, kemudian bagaimana dicek sanitasinya dan sebagainya, dan cakupannya hanya di sekolah itu saja, itu akan lebih luar biasa. Itu menurut kalau melihat dengan solusi yang tadi beliau sampaikan, Insya Allah cukup. Buya, Sangat cukup. menurut Buya dengan di sekolah itu lebih make sense, lebih terjaga soal sanitasi, penyalurannya lebih cepat. Dan kalau langsung di sekolah, keterlibatan guru akan lebih proaktif. Tapi dengan model MBG, guru kan susah. Kewenangannya guru di mana? Tapi kalau langsung ke sekolahnya, mau tidak mau, moralitas guru yang mewajibkan dia untuk ikut terlibat. Beberapa negara yang melakukan MBG, contohnya di Jepang juga di sekolah-sekolah. Di China, di Jepang itu di sekolah-sekolah. Itu lebih Bisa dipercaya gitu ya, orang tua gitu. dari sisi pelaksananya akan lebih cepat, kredibel, kemudian akan lebih terawasi dan jangkauannya lebih pendek. Dia untuk sosialisasi BDN sendiri ini perlu dirombak nggak sih? Dia mengingat kemarin ada kritikan soal banyaknya petinggi BDN yang background-nya justru bukan ahli gizi, cuma dari militer, Polri dan juga birokrat. Kalau BGN sebenarnya saya tidak melihat apakah di situ ada polisi, ada TNI, bukan itu. Dia kan aspeknya pasti aspek militer. Tidak mungkin masuk ke gizinya. Kan begitu. Dan mesti ada tim ahli khusus yang bagian gizi dan sanitasi. Itu saja. Jangan kemudian, wah ada tentara, ada polisi, bukan itu isu. beliau menarik sih soal yang beliau sampaikan solusinya. Tapi kalau melihat sejauh ini kan SPPG di seluruh Indonesia sudah sampai 9.000-an ya. Tapi kalau misalkan untuk mengubah itu, apakah masih ada kemungkinan dengan tadi solusi yang beliau sampaikan? Tidak ada kata yang terlambat kalau ini memang yang pertama kan anak didik kita itu keselamatannya adalah nomor satu, prioritas. Ini menyangkut manusia. Anak didik kita kan yang nawaitunnya presiden
akan dicerdaskan. Maka jangan sampai terjadi keracunan, bro. Buya, bagaimana kemudian menjadikan usulan Anda yang Anda sebut tadi, ide ekstrim itu kemudian jadi suara masif di parlemen? Kalau suara Banggar insya Allah akan sama. Kalau titiknya sekolah itu outcome-nya jauh akan lebih bagus. Percaya. Dan uang beredar di setiap kabupaten dalam sekolah, di sekolah-sekolah itu dampak ekonominya ke putaran masyarakat bawah akan lebih baik. Ya. Keren. Oke, terima kasih. Terima kasih Buya. Ada pertanyaan bahwa di SPPG ada bancakan. Ya pasti bancakan karena banyak kerjaan. Ada yang bagian nasi, masak, ada yang bagian Telur tuh. telur, ada yang bagian